Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana Daniel Dubov memainkan permainan catur yang sederhana dan tidak perlu kombinasi. Ini adalah game antara Daniel Dubov melawan Poya Idani di kejuaraan dunia rapid tahun 2025 ini. Dubov pada awalnya memulai permainan dengan D4, setelah kuda F6, kuda F3, D5, lalu C4. Hitam kemudian mendorong E6. Permainan ini bertransposisi menjadi pembukaan gambit menteri ditolak. Di posisi ini Dubov mendorong G3, mempersiapkan pembukaan andalannya, pembukaan Katalan. Poya Idani membalas dengan C5, langsung menantang pada pion center. Setelah Dubov kembangkan gajah ke peta G2, maka pembukaan ini bertransposisi menjadi pembukaan Katalan. Poya Idani mengambil pion, dan Dubov langsung rokade untuk amankan raja. Apabila sekarang pion makan pion, maka kuda juga makan pion, membuka tekanan perwira-perwira putih pada sayap menteri hitam. Oleh karena itu, Poya Idani memilih mengembangkan gajah untuk menjaga pionnya, namun kuda tetap makan pion. Setelah itu, Idani rokade dan kuda B3 mundur, serang gajah. Gajah kemudian mundur E7 dan pertukaran pion terjadi. Kuda makan pion, gajah keluar D2. Idani melanjutkan pengembangan kudanya ke peta C6, direspon dengan kuda C3 menantang pertukaran. Hitam menerima. Setelah kuda makan kuda, gajah makan kuda. Dubov lagi-lagi menawarkan untuk bertukar perwira. Kali ini, Poya Idani menolak untuk menukar menteri. Dia memilih menteri B6. Selanjutnya Dubov lagi-lagi memaksa untuk bertukar perwira. Idani kembali menolak. Dia mainkan kuda B4. Setelah itu Dubov memberikan tekanan pada kuda dengan menterinya. Di posisi ini, Poya Idani mendorong pionnya ke peta ke-5 untuk menyerang kuda. Lalu Dubov memainkan langkah yang bisa memancing lawan membuat blunder. Dubov tidak amankan kudanya. Dia mengambil kuda dengan gajah. Di posisi ini, hitam tidak boleh salah kalkulasi. Apabila pion makan kuda, maka langkah ini adalah langkah blunder karena gajah makan gajah, serang benteng, dan juga adu menteri. Jika menteri makan menteri, maka pion makan menteri. Setelah benteng lari, gajah juga lari. Terlihat putih menang 1 perwira. Atau jika benteng langsung lari, maka gajah juga langsung lari. Dan kembali terlihat putih menang 1 perwira. Oleh karena itu, gajah makan gajah, langkah yang benar. Lalu A3 direspon dengan pion makan kuda. Dubov mengambil gajah dengan menterinya dan menantang bertukar menteri. Tapi Poya Idani memilih untuk menyerang pion. Di posisi ini, tanpa ragu Dubov menukar menteri. Setelah pion makan menteri, maka hitam memiliki pulau-pulau pion. Pada game ini, Daniel Dubov sejak awal memang menginginkan permainan yang sederhana, dan Idani membiarkan hal itu terjadi. Sampai pada posisi ini, analisa engine menunjukkan bahwa putih lebih unggul. Di posisi ini, sebuah pion putih terancam, tapi Dubov tidak mengamankannya. Dia memilih benteng serang pion. Maka Poya Idani aktifkan benteng untuk jaga pion, lalu Dubov juga menjaga pionnya dengan benteng D2. Selanjutnya, Poya Idani menambah tekanan pada pion dan membiarkan Dubov untuk mengambil pion B.
Di posisi ini, Dubov tidak mengambil pion B. Bagaimanapun juga, itu adalah pion lemah. Jadi, sewaktu-waktu pion lemah itu bisa dipanen. Oleh karena itu, Dubov terlebih dahulu mengamankan pion E dengan rajanya. Setelah itu, benteng D7 untuk menjaga pion direspon dengan H3. Gajah mundur, lalu benteng C1. Di posisi ini, Poseidon coba untuk aktifkan rajanya ke petak F8. Setelah itu, Dubov mendorong F4, lalu benteng E ke petak D8. Kemudian, Daniel Dubov memainkan langkah tunggu Raja F2. Di posisi ini, Poseidon akhirnya terjatuh dalam kesalahan. Dia mendorong B5, membiarkan Dubov menyerang pionnya. Idani sempat mempertahankan pion dengan gajah, tapi Dubov punya langkah pengorbanan posisional B3. Idani kembali membuat langkah tidak akurat. Gajah makan pion, sehingga benteng makan pion. Gajah terancam, begitupun dengan pion B7. Maka gajah mundur E6, namun selanjutnya Dubov serang gajah. Setelah itu, gajah diadu, tapi benteng makan pion. Gajah terkena pining. Sampai pada posisi ini, Dubov unggul 1 pion. Poseidon menyerang benteng, lalu Dubov menukar benteng. Setelah benteng makan benteng, benteng mundur ke petak B3. Di posisi ini, Idani coba memainkan raja ke petak E7, membawa raja untuk lebih aktif, direspon dengan G4. Secara perlahan-lahan Dubov memperbaiki posisi. Selanjutnya, Poseidon mendorong H6, tapi Dubov langsung menyerang gajah. Langkah ini membuat Idani dengan terpaksa menukar gajah. Setelah raja makan gajah, benteng coba serang pion, namun raja F3 mempertahankan keunggulan 1 pion. Idani kemudian mainkan benteng A2 dan Dubov menyerang balik pion hitam. Setelah B5 menawarkan pion, Dubov mendorong E4. Kita mainkan raja D6 dan raja F4. Benteng skak, raja serang benteng. Setelah benteng kembali ke petak A2, raja D4. Persiapan mendorong pion ke petak E5. Maka Poseidon memainkan langkah antisipasi dengan F6. Tapi langkah ini adalah kesalahan. Di posisi ini, Dubov mengambil pion, membiarkan Idani mengambil pionnya dan menyerang pionnya yang lain. Namun selanjutnya, Dubov berhasil menempatkan bentengnya pada baris ke-7. Apabila hitam mendorong G5, maka pion makan pion en pasan. Sebuah pion bebas akan meluncur ke petak promosi. Dan apabila G6, pion makan pion, kondisi yang sama akan terjadi. Oleh karena itu, Poseidon mengambil pion, dan Dubov juga makan pion. Di posisi ini, Idani memainkan benteng H1, mencoba untuk mencari skak, direspon dengan benteng F7, lalu benteng D1, raja E3, benteng E1. Setelah raja ke petak F3, benteng kembali skak, namun raja G2. Dan cukup sampai di sini. Poseidon akhirnya menyerah. Jika permainan berlanjut dengan benteng E1 misalnya untuk serang pion, maka Dubov akan makan pion F6, raja lari, benteng skak, raja F4, dan F6. Jika benteng skak, raja H3, benteng kembali skak, raja H4. Apabila benteng E1 berencana untuk skakmat, maka raja bisa lari ke petak H5. Tidak ada kesempatan bagi hitam untuk menang.